pagi ini kita akan mengikuti Seminar Indonesia Emas 2045, membangun model manusia Indonesia dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Teman-teman sadar atau tidak, kalian tahun ini usia kalian kurang lebih 18 tahun, kurang lebih. 2045 itu waktunya Indonesia kita berusia 100 tahun. Negara kita akan memasuki usia emas, kurang lebih 23 tahun yang akan datang. Tidak hanya itu, teman-teman semua, pernahkah kalian berpikir, kalian yang tahun ini berusia 18-19 tahun, 23 tahun yang akan datang, ketika Indonesia kita merayakan 100 tahun, kalianlah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di negara kita. Karena saat itu usia kalian sudah lebih dari 40 tahun dengan perkenan Tuhan. Ya, kalian yang kali ini, apalagi mulai hari ini, memulai babak baru sebagai mahasiswa, kalian yang akan menjadi pemimpin-pemimpin 20-25 tahun yang akan datang. Student today, leaders tomorrow. Indonesia kalau mau maju harus menjadi negara yang terbuka dan sangat memperhatikan proses dan menghargai proses. Ini negara besar. Kita lihat Jokowi, bagaimana Jokowi dari pengusaha mebel menjadi wali kota. Begitu jadi wali kota, dia membuat pelayanan publik yang sangat bagus. Kemudian terpilih dengan angka yang besar menjadi gubernur. Waktu gubernur dia bereskan banyak hal di Jakarta, Tanah Abang, berbagai hal yang penting di Jakarta. Kemudian dia buat itu, rakyat percaya menjadi presiden. Saya juga percaya Mbak Kofifa, ini gubernur kita di Jawa Timur adalah orang yang sangat low profile. Banyak prestasi-prestasi kinerja yang bagus. Ya, bagaimana mengatasi kemiskinan, bagaimana memberdayakan masyarakat, bagaimana punya jiwa nasionalisme. Jadi tim itu menjadi penting. Bagaimana membangun tim kalau nggak punya networking, nggak punya komunitas, nggak punya proses. Nah, adik-adik, sangat penting juga adik-adik membuat record. Record itu tadi, pada saat masih SMA, apa yang adik-adik buat untuk memberdayakan ekonomi keluarga adik-adik. Pada saat kuliah, bagaimana adik-adik akademisnya, bagaimana adik-adik berorganisasi, bagaimana kalau yang memang setuju dengan pendapat saya, waktu kuliah seperti William sudah membangun mindset atau bisnis, itu harus dimulai. Kalau pertanyaannya, wah harus fokus. Ya, kalau kalian bisa fokus semuanya, fokus kuliah juga, fokus bisnis juga, organisasi di luar kampus, di intrakampus, olahraga, punya pacar juga, apa nggak itu yang lebih baik? Saya pikir kalau kalian punya tanda-tanda seperti itu, kalian on the track menjadi kepala. Kalian ke jalan, menuju jalan yang benar. Global Socio Leaders yang ingin dilahirkan dari Universitas Kristen Petra Surabaya dan mungkin yang juga mengikuti secara virtual dari berbagai Universitas Kristen se-Indonesia, semuanya selamat bergabung. Banyak negara yang inflasinya luar biasa tingginya, dan itu artinya ada proses healing yang harus dilakukan oleh kita semua. Dan semua hari ini sudah borderless, maka kehadiran Universitas Kristen Petra menjadi bagian yang penting bagaimana bisa menghadirkan dan melahirkan Global Socio Leaders. Mudah-mudahan semua berjalan sukses. Hal-hal yang mungkin bisa menjadi penguat dari optimisme yang kita bangun bersama. 5 sektor industri prioritas pada saat ini, Mamin termasuk yang paling tinggi, dan Mamin ini tertinggi adalah di Jawa Timur. Maka sektor industri makanan dan minuman bagi kami di Pemprov Jawa Timur harus terjaga, terkawal, terlindungi. Saya ingin masuk pada prediksi PricewaterhouseCoopers di tahun 2050. Kalau kita bilang Indonesia emas, maka 2045 berarti kita akan masuk dari hari ini ke 2030. Sebelum masuk ke 2050 kita akan masuk pada Indonesia emas.
Dan tentu hari ini ada BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Inovasi-inovasi akan sangat banyak hadir dan lahir dari perguruan tinggi. Oleh karena itu, Pak Rektor, para Wakil Rektor, para Dekan, tentu kita semua berharap banyak bahwa berbagai inovasi-inovasi akan terlahir dari perguruan tinggi prestigious seperti Universitas Kristen Petra Surabaya ini. Ya, menurut saya tadi sangat menyenangkan karena bisa bertemu juga bersama Bu Kofifa dan juga yang disampaikan juga cukup membangun. Dan Pak Ara tadi juga walaupun melalui Zoom juga banyak hal-hal insight baru yang bisa didapatkan oleh teman-teman peserta dan juga teman-teman panitia di sini. Harapannya kedepannya bisa jauh lebih banyak seminar-seminar yang diadakan seperti ini dan juga bisa makin menjangkau teman-teman anak-anak muda lainnya. Harapannya teman-teman mahasiswa baru bisa mempersiapkan dirinya ke depan, bisa semakin ready untuk menghadapi masa depan yang memang kita tahu nggak semudah itu gitu, untuk dihadapi. Dari seminar ini saya sendiri bisa belajar banyak karena saya juga melihat potensi kedepannya untuk SDM kita selama generasi saya ini bisa berguna untuk Indonesia di kemudian hari. Jadi saya harapkan saya sendiri bisa menjadi salah satu pemimpin di Indonesia dan memberikan inovasi baru untuk Indonesia sendiri. Harapannya untuk semua siswa di Indonesia itu bisa merasakan dan mengikuti seminar ini karena saya sendiri menjadi terbuka untuk kedepannya bisa menjadi pemimpin yang baik itu seperti apa.